Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perkenalkan, nama saya Putri Citra Kasih. Saya biasa dipanggil dengan Rindu. Pada hari ini saya mau berbagi kesaksian betapa baiknya kebaikan Tuhan. Salah satu kesaksian kebaikan Tuhan bagi hidup saya. Jadi kalau kebaikan Tuhan sangat banyak dalam hidup saya, sangat banyak, karena Tuhan selalu sertai saya. Tapi saya mau bagi salah satu dari kebaikan Tuhan, yaitu tentang pergumulan dalam rumah tangga saya. Saya menikah sama suami tahun 2014, tahun 2016 sampai di tahun 2016 kami sudah mulai ada rasa kekhawatiran karena belum memiliki keturunan. Jadi pergumulan dalam rumah tangga kami adalah keturunan. Kami belum memiliki sampai di tahun 2016. Lalu ada yang merekomendasikan lingkungan sekitar kami untuk melakukan pemeriksaan di Kota Penang. Jadi saya ke sana bersama suami di tahun 2016 bulan November. Jadi saya ke sana, lalu setelah tahun 2016 bulan November saya ke sana, saya melakukan pemeriksaan dari mulai USG, tes darah, sampai lakukan saya lupa salah satunya HCG, HSG gitulah. Jadi semua hasil dinyatakan baik, normal dan sehat. Jadi karena waktu itu usia pernikahan kami masih 2 tahun, kurang lebih 2 tahun setengah. Jadi dokter tidak mengizinkan kami untuk melakukan tindakan atau proses program untuk memiliki keturunan, baik itu inseminasi atau bahkan bayi tabung. Karena kalau di Kota Penang harus 3 tahun usia pernikahan baru boleh melakukan program bayi tabung. Jadi kalau tidak ada masalah harus 3 tahun pernikahan dulu. Jadi setelah itu karena kami berdua normal, sehat, dokter menyarankan kami untuk pulang. Dokter minta kami untuk pulang saja karena saya dan suami sehat, tidak ada masalah apa-apa. Jadi kami pulang. Lalu tahun 2017 bulan Agustus saya kembali lagi ke Penang. Setelah itu karena sudah approve, dokter juga sudah mengizinkan kami untuk melakukan program tersebut. Jadi dokter bilang mulai menstimulasi saya dengan suntikan hormon. Jadi suntikan hormon ini ada yang dilakukan 1 minggu, tetapi paling lama 2 minggu. Nah, bagaimanapun hasil dari rangsangan ini tetap harus ada tindakan akhirnya. Jadi setiap setelah saya dapat suntikan, saya bawa pulang suntikannya. Saya kebetulan menyuntik sendiri. Saya menyuntik sendiri, lebih nyaman saya rasa saya suntik sendiri itu. Saya menyuntik di bagian perut saya yang sudah diajarkan oleh suster bagian mana yang bisa disuntikan. Nah, singkat cerita, ternyata saya harus melakukan suntikan ini memakan waktu 2 minggu karena di 1 minggu pertama dokter tidak puas dengan hasilnya. Selalu geleng-geleng kepala, tidak sesuai dengan harapan dokter. Jadi itu kenapa saya harus distimulasi selama 2 minggu. Nah, pada akhir minggu kedua 2 minggu ini dokter bilang ini terakhir
ini hari terakhir kamu melakukan stimulasi hormon, dan ternyata hasilnya tidak baik. Hasilnya tidak baik, masih tidak sesuai dengan harapan dokter, dan dokter katakan tetapi ini sel telur yang ada, karena fungsi suntikan hormon untuk mematangkan sel telur, untuk memperbanyak dan mematangkan. Tetapi sudah distimulasi selama 2 minggu, ternyata saya hasilnya tidak baik. Hasil tidak baik, hanya ada 4 atau 5 sel telur, tapi bentuknya sepertinya tidak sempurna. Ada yang berbentuk oval, ada yang bulat, memang ada bentuk normalnya bulat, tapi ini ada yang oval. Jadi ya udah, dokter tetap harus ambil itu, tetap harus melakukan tindakan itu. Jadi saya lakukan tindakan itu 2 hari setelah itu. Jadi dengar pernyataan dokter, kebetulan dokter ini hampir tidak pernah meleset dalam pemeriksaannya. Jadi kalau dia katakan seperti itu, ya itulah yang terjadi gitu. Jadi saya pulang saya galau. Saya cukup galau, bagaimana kalau hasil sel telur saya tidak baik, tidak sehat. Tetapi karena saya ada suami yang support saya, dia sangat mendukung, dia tidak menunjukkan kesedihannya. Walaupun saya tahu dia pasti agak berpikir, agak sedih, tapi dia tidak tunjukkan ke saya. Tapi begitu juga saya di depan suami, kami saling menguatkan. Tetapi ketika kami sendiri, bisa jadi kami menangis. Jadi jam 2 pagi sebelum mau tindakan pengangkatan sel telur, saya bertelut. Saya bilang sama Tuhan, hari ini akan ada tindakan untuk pengambilan sel telur. Saya percaya Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya, semuanya terserah Tuhan, semua di tangan Tuhan. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena saya percaya dalam firman-Mu di Yesaya 55 ayat 8, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi saya percaya itu Tuhan, bahwa rancangan Tuhan jauh, itulah yang terbaik bagi hidup saya. Saya mengimani itu Tuhan. Tetapi kalau saya boleh memohon sama Tuhan, jadikanlah saya saksi bagi Tuhan, untuk mengatakan, untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Jadi singkat ceritanya, saya lakukan pengambilan sel telur paginya. Jadi ketika saya diambil, saya harus dibius total. Masuk saya ke ruang tindakan, di ruang tindakan dilakukan pembiusan total segala macam, sampai sekian menit, 30 menit lah saya tersadar. Dan hal yang pertama saya tanyakan, dokter, berapa sel telur saya bilang. Dokter bilang 31, tetapi perawatnya, asistennya bilang no, tetapi 34. Oke, setelah itu saya kembali, saya dibawa ke ruang perawatan dan dikatakan bahwa saya belum bisa melakukan ke tahap selanjutnya, karena sel telur yang diambil cukup banyak, sekitar 34, dan rahim saya harus istirahat dulu. Jadi ditanya perawat di situ, saya mau kembali lagi nanti di hari kelima untuk mengetahui seberapa banyak embrio yang jadi. Oke, saya bilang, jadi saya pulang kembali ke Pematang Siantar. Jadi karena kebetulan suami orang Siantar dan ibu mertua saya di Siantar, jadi saya pulang ke rumah ke rumah ibu
selama saya menunggu hasil dari rumah sakit, saya terkena OHSS atau ovary hyperstimulation, itulah kepanjangannya ovary hyperstimulation syndrome. Jadi saya kena sindrom kebanyakan stimulasi, terlalu besar stimulasi, jadi perut saya membesar, saya nggak bisa makan, saya selalu muntah, entahlah. Tetapi Tuhan sertai saya, Tuhan baik sama saya, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan memberikan saya kesehatan pada waktu yang tepat. Jadi di hari kelima saya kembali lagi ke Kota Penang untuk mengetahui hasilnya, dan puji Tuhan hasilnya keluar, dan dokter juga bilang, dokter mengucapkan selamat kepada kami, yang menurut dokter dokter sendiri tidak menyangka dengan hasil pemeriksaan yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya, dengan hasil yang ada, hasil pengambilan sel telur dan hasil dari embrio. Jadi dokter bilang, Tuhan baik sama saya. Nah, dokter bilang seperti itu. Tuhan baik sama ibu, Tuhan sayang sama ibu. Saya tidak menyangka, amazing, ini ajaib, karena hasil pemeriksaan saya hanya 4-5 sel telur, tetapi Tuhan kasih ke ibu ada 34 sel telur, dan yang jadi embrionya ada 11 embrio. Nah, 11 embrio ini terdapat di 6 selang. Yang 5 ada 2, masing-masing selangnya ada 2, dan di selang yang kan di satu selang ada hanya 1 embrio. Nah, saya tidak mau meminta sama dokter, tidak mau minta dokter 2 ya yang ditanam, tidak. Saya percaya Tuhan akan gerakkan dokter tersebut. Saya bilang saya nggak mau meminta, tapi biarlah Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang atur. Mau 1 mau 2 saya tidak masalah, yang penting kondisi kami sehat. Jadi ternyata di waktunya Tuhan juga berikan waktu yang jauh lebih cepat karena ada kesalahan pada saya, waktu penyuntikan. Tapi ya kembali lagi, saya percaya ini adalah rencana Tuhan mau memberikan keturunan bagi saya lebih cepat. Jadi bercerita, seharusnya saya di bulan 12 saya dimasukkan embrionya, tetapi di bulan 11 saya sudah dimasukkan. Embrio itu sudah melakukan tindakan ditransfer. Nah, ternyata dokter katakan yang dokter transfer embrionya yang di 1 selang itu hanya ada 1 embrio. Tidak ada masalah bagi kami, yang penting saya sehat dan janin yang di dalam kandungan saya juga sehat. Jadi kalau dari firman Tuhan pada Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi memang bagi saudara yang memiliki pergumulan yang sama, percayalah bahwa Tuhan akan sertai, serahkan seluruh perkara ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan juga sudah berkata di Yesaya 55 ayat 8
bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Serahkan segala perkara di dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur semuanya. Terima kasih saudara yang mendengarkan kesaksian saya bahwa semuanya kejadian ini ajaib dan dahsyat. Tuhan baik bagi saya dan Tuhan memang mau saat ini saya juga bersaksi sesuai dengan permintaan saya kepada Tuhan. Tuhan jadikan saya menjadi saksi akan kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi saya, karena saya sudah diberikan keturunan dalam rumah tangga kami, anak yang baik, anak saya perempuan, anak yang baik, yang menurut sama saya dan pintar, dan doa saya semoga dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Saudara, tetap semangat, tetap percaya di dalam Tuhan, jangan lemah iman. Kita harus saling menguatkan melalui kesaksian-kesaksian ini. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.